Halo rekan-rekan semua, kita ngomongin tentang penyalahgunaan data pribadi ya. Jadi kemarin kan saya ada VT yang sempat rame ya, ini VT-nya. Nah, ini tentang pembobolan data pribadi atau data pribadi yang bobol. Nah, selama ini kan banyak sekali data-data pribadi kita yang diduga bocor ya. Diduga bocor itu kan banyak sekali, mulai dari institusi pemerintah ataupun institusi swasta itu banyak sekali dugaan-dugaan kebocoran data kita. Nah, tapi ternyata banyak teman-teman ya, banyak orang yang komen itu skeptis gitu loh. Skeptis itu ya apa ya, gak peduli gitu, ngapain data pribadi, data gitu bocor aja kita kok heboh, wong data kayak gitu aja buat apa, ngapain kita heboh lah kayak gitu. Jadi banyak sekali komen-komen seperti itu, komen-komen yang mengatakan bahwa lu ngapain sih kita bingung kalau data pribadi kita bocor, kan seperti itu. Nah, teman-teman semua, sebenarnya kebocoran data pribadi ini mungkin ada orang yang beranggapan untuk politik dan sebagainya, tetapi saya pribadi lebih lebih khawatir kalau kebocoran data-data pribadi ini akan digunakan oleh para penipu ya, akan digunakan oleh para penipu untuk kejahatan perbankan ya. Misalnya contoh simpel aja. Contoh simpel aja, misalnya seorang penipu mengetahui data-data lengkap kita, mulai nama, tanggal lahir ya, kemudian bahkan nama ibu kandung gitu kan ya, terus kemudian ada nomor rekening kita. Nah, dengan data-data itu bisa saja penipu ini akan melakukan blokir rekening kita melalui customer service lewat telepon, karena dia sudah pegang data-data kita. Jadi ketika customer service-nya memverifikasi, tentu aja sangat mudah gitu loh, nama, alamat lengkap, nomor tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, kemudian nomor rekening, mereka punya semua. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Kemudian kalau penipu ini sudah berhasil memblokir rekening tersebut, kemudian penipu bisa saja pura-pura sebagai pegawai bank misalnya, kemudian menelpon korban tersebut, kemudian si penipu ini akan menanyakan data-data kredensial yang lebih secure lagi, misalnya nomor ATM, PIN, CVV gitu kan, yang akhirnya malah bisa membobol rekening penipu kan gitu kan ya. Membobol rekening korban kan gitu aja. Jadi ngeri. Jadi kejahatan perbankan ini bisa saja berasal bermula dari data-data pribadi yang telah bocor gitu loh. Jadi bukan hal yang remeh gitu loh. Atau misalnya nomor teleponmu, kalau di beberapa data pribadi yang bocor ini baik institusi pemerintah ataupun swasta ini kan ada salah satunya nomor telepon. Nah, apabila nomor telepon ini diketahui penipu, maka penipu kan bisa saja nanti akan mengaku dari pihak misalnya e-wallet atau misalnya dari bank online berdasarkan nomor telepon tadi. Sekarang kan banyak sekali e-wallet yang usernya menggunakan nomor telepon gitu loh. Dan nanti penipu akan bisa saja berpura-pura dari e-wallet tersebut, kemudian penipu bilang, oh ini e-walletnya atau ini misalnya Dana, OVO atau Shopee Pay-nya ini ada kendala gitu, karena penipu kan udah pegang tuh nomor nomor telepon yang bocor tadi. Nah, ini ada kendala. Nah, ini ada kendala, ada hack atau nomornya e-wallet ini lagi bermasalah lah. Kemudian kamu dimintain data-data kredensial, termasuk misalnya dikasihkan link yang ternyata itu link phishing yang bisa mengambil alih e-walletmu kan gitu, bisa aja. Makanya hati-hati ya teman-teman. Sekarang karena data pribadi ini udah tersebar banyak sekali, bahkan infonya sudah diperjualbelikan lewat dark web atau pasar gelap internet kan gitu kan ya. Maka hati-hati, karena nanti data-datamu itu bisa saja dipakai orang untuk nipu kamu gitu loh. Nanti tiba-tiba jangan kaget gitu loh kalau ada orang gitu yang mengaku dari bank gitu, mengaku dari bank, kemudian bisa nih menyebutkan namamu ini dengan Bapak Alek ya, ini tanggal lahirnya bener ini ya, oh ini nomor rekeningnya ini ya. Jangan kaget gitu loh kalau itu ternyata penipu gitu, jangan langsung percaya. Nanti ujung-ujungnya, oh Pak ini kami dari bank ini gitu, nanti rekening Anda ada indikasi pencucian uang misalnya seperti itu. Nanti untuk ini pendalaman kami dibutuhkan data-data misalnya nomor ATM. Udah, kalau udah ada orang telepon terus minta ujuk-ujuk tiba-tiba minta nomor ATM, udah lupakan. Kemungkinan itu penipu, karena berbekal nomor ATM ditambah OTP yang masuk ke handphone kamu, jika mereka tahu ya sudah bisa bobol rekeningmu, bisa jebol gitu loh. Jadi itu urgensinya kebocoran data pribadi ini, bahayanya seperti itu. Kalau ada orang yang pegang, orang yang salah, kemudian orang itu akan mengaku-ngaku sebagai siapapun apapun ya. Nanti akan menghubungi korban ya, mengaku sebagai pegawai bank
atau mengaku dari kepolisian misalnya. Oh, ini dari kepolisian, ini berdasarkan data ini benar kan dengan nomor teleponnya Bapak, misalnya Bapak Dimas, alamatnya di sini, tanggal lahirnya ini terindikasi tindak kejahatan, bisa saja. Tapi jangan langsung percaya kan gitu. Karena data itu tadi udah bobol kemana-mana. Intinya yaitu tadi, nggak usah langsung percaya. Nggak usah langsung percaya terhadap orang-orang yang menghubungimu kemudian mengaku dari instansi manapun ya. Nggak usah langsung percaya, harus diverifikasi dulu. Kalau kamu ragu-ragu kan bisa telepon ke call center resmi ya. Misalnya ini ada yang ngaku dari BNI atau dari BRI atau dari BCA, kemudian mengaku oh ini ada kartu kreditnya dihack, kartu kreditnya bermasalah gitu ya. Kemudian bisa saja itu penipu gitu loh. Kalau kamu pengen lebih yakin, telepon call centernya bank ya, telepon call centernya bank, telepon call centernya wallet yang telepon kamu tadi dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Jadi sekarang bisa saja semua menyamar sebagai apapun karena mengetahui data pribadimu. Bisa saja semua orang itu mengaku dari pihak manapun karena sudah mempunyai data pribadimu. Nah, itu yang saya takutkan, itu yang saya khawatirkan. Sehingga kalau ada orang yang ngomong ya gak penting data pribadi, data itu aja udah banyak, gak penting ya, itu mungkin harus diluruskan karena betapa bahayanya ketika penipu ini atau data pribadi kita ini jatuh ke tangan orang yang salah. Bayangin, ratusan juta data jatuh ke tangan orang yang salah. Lah itu padahal beberapa data itu kalau di profiling itu kalau disatukan ya, itu ngeri sekali, mulai dari nama, alamat, nomor KTP, sampai dengan agama, sampai tabungan, nomor rekening, bahkan sampai golongan darah, semuanya itu sudah pernah bocor, sudah pernah terindikasi bocor. Lah kalau udah itu di tangan penipu ya, penipu bisa nyamar jadi apapun ya, penipu bisa menyamar sebagai apapun karena datanya begitu lengkap ya. Oke, mungkin itu saja diskusi kali ini tentang kebocoran data pribadi dan bahayanya ke depan ketika akan ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak tertentu kemudian telepon ke kamu untuk mengambil data-data lain yang lebih kredensial lagi ya, kayak nomor ATM itu kan bersifat rahasia. Nanti ada orang ngaku bank minta nomor ATM-mu kamu kasih, minta OTP kamu kasih, habislah kita, habislah uangmu ya, habislah uangmu ditipu oleh oknum bank tersebut. Oke. Sekian saja diskusi kali ini, semoga bermanfaat. Share ke banyak orang apabila dirasa diskusi kali ini bermanfaat dan berguna buat banyak orang. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.